Ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, saya ingin mengajak review kembali bacaan-bacaan 2 minggu yang lalu. Bagaimana 2 minggu yang lalu kita merenungkan bagaimana Tuhan mengajak kita ketika ada orang yang bersalah, lalu cara kita mengingatkan atau kita diajak untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan minggu yang kemarin kita diajak untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan kita ini adalah boleh, atau bahasanya kalau saya ringkas secara sederhana, obat jiwa yang paling baik itu adalah pengampunan atau memaafkan. Karena pada dasarnya adalah Allah yang telah memberikan kata pengampunan itu terlebih dahulu kepada kita. Dan tentunya adalah Allah yang tidak pernah menghukum kita. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan lebih dalam lagi bagaimana Allah itu sungguh sangat baik kepada kita dan sungguh mencintai kita tanpa batas dan selalu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita lihat bagaimana kisah perumpamaan para pekerja di kebun anggur ini. Seperti yang kita ketahui, kisah perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Matius. Injil-injil lainnya, baik di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak memiliki kisah perumpamaan ini. Secara ringkas, perikop yang kita dengarkan dalam Injil Matius ini bercerita tentang pemilik kebun anggur yang memerlukan pekerja-pekerja di ladang kebun anggur tersebut. Ia menemukan para pekerja yang menganggur mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Konteksnya pada waktu itu adalah anggur-anggur itu mesti harus diproduksi dan harus dikerjakan dengan sangat cepat. Kalau tidak, anggur-anggur yang dihasilkan itu menjadi anggur-anggur yang basi dan tidak diperlukan lagi. Makanya pemilik kebun anggur itu selalu mencari orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Kita pasti tadi mendengarkan bagaimana mulai dari pagi, mulai dari tengah hari, mulai dari sore, dan mau malam hari, pemilik kebun anggur itu tetap mencari orang-orang untuk membantu di kebun anggurnya tersebut. Yang menarik adalah masing-masing dari mereka tetap diberikan satu upah yang sama, yaitu 1 dinar 1 hari. Dan inilah terjadinya konflik yang terlukis jelas dalam Injil Matius hari ini. Bapak Ibu, kalau kita secara manusiawi tentu kita tidak mau, atau mungkin dalam kita bekerja, orang yang masuk pagi terus masuk dengan sore, secara manusiawi, secara akal sehat pasti tidak adil. Tetapi keadilan itulah yang dilihat oleh mata manusia secara manusiawi. Dan mari kita lihat dalam bacaan pertama Nabi Yesaya, mengingatkan secara pribadi bahwa relasi persaudaraan kita ini tidak harus diukur dengan ukuran duniawi atau manusia. Artinya, masih ada banyak orang yang cenderung mengukur kebaikan orang lain dengan ukuran-ukuran yang bersifat ekonomis, prestasi, dan waktunya lama dalam membaktikan diri kepada orang lain, atau mungkin di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Dan tentunya adalah Tuhan Allah mengukur dengan kasih dan kemurahannya, bukan berdasarkan prestasi manusia kita. Sesungguhnya perumpamaan yang kita dengar hari ini bicara tentang kaum Farisi yang terkenal dengan pintarnya atau lihannya dalam memahami hukum Taurat. Tetapi mereka hanya memahami hukum Taurat ini dan mereka merasa bahwa merekalah yang paling diselamatkan. Sehingga kehidupan kaum Farisi ini adalah memisahkan diri dari orang-orang berdosa dan merasa yang paling diselamatkan oleh Allah. Lantas apa yang kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini? Yang pertama, saya menawarkan satu permenungan bahwa keadilan Allah, versi dari Allah, ternyata berbeda dengan keadaan atau keadilan manusiawi. Orang-orang yang menganggur itu butuh pekerjaan dan upahnya pun disepakati 1 dinar sehari. Lalu Tuhan itu juga memberikan sesuai kesepakatan. Disinilah
Sesungguhnya kita semua mampu melihat Allah yang begitu peduli kepada kita, yang membutuhkan kasihnya sendiri. Situasi menganggur ini dapat kita tafsirkan betapa kita ini butuh dukungan untuk bertahan hidup. Dan Allah lah yang memberikan jaminan dan digambarkan dengan upah sedinar, dan Dia sudah adil bahkan bermurah hati. Permenungan yang kedua adalah bagi pekerja kebun anggur, mendapatkan upah adalah mereka yang rindukan. Itu sejatinya cukup dan semestinya diikuti dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Tetapi mengapa kita tergoda untuk melihat yang lain dan rasa syukur itu justru tidak tampak? Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, setiap manusia memiliki waktunya sendiri-sendiri. Bahkan kita diingatkan, setiap orang punya perjalanan, punya latar belakang, dan tentunya adalah kebijaksanaan Allah dalam mengatur segala perjalanan hidup kita. Tetapi acap kali, di dalam perjalanan kita ini, kita merasa tertekan karena membandingkan dengan orang lain, atau merasa Allah tidak adil di dalam kehidupan kita. Acap kali juga mungkin di dalam kehidupan kita juga frustasi atau tidak sabar ketika melihat orang lain bahagia dan berhasil, sementara hal itu yang sangat kita inginkan. Akhirnya pesan yang jauh lebih dalam adalah ternyata bukan soal upah atau ganjaran. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah pada hari-hari ini. Misalnya, siapa yang masuk layak dalam kerajaan Allah? Masuk ke dalamnya bukan karena tindakan dan karya hidup kita, tetapi semuanya itu karena kebaikan Allah dan belas kasih Allah. Pesannya sederhana pada hari Minggu ini. Jangan membanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Setiap pribadi, setiap dari kita mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Tuhan memberkati.